polimerase DNA. Sama pada fase S ya secara umumnya karena dia golongan antimetabolit. Dan juga tidak diberikan secara oral karena mudah terdeaminasi di mukosa usus. Lalu tidak dapat berpenetrasi ke dalam sistem sawar otak. Biasanya digunakan pada terapi leukemia dan meningeal. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu mual, muntah, diare, mielosupresi, dan dosis besar ini secara intratekal dapat menyebabkan paralisis leukoencephalopati. Contoh yang keempat adalah gemcitabine, merupakan analog dari deoksisitabin dalam menghambat polimerase DNA. Mekanismenya sendiri yaitu gemcitabine ini menduduki senyawa dalam yaitu deoksisitidin, sehingga enzim deoksisitidin kinase ini mensintesis gemcitabin bukan deoksisitidin, sehingga menghambat proses sintesis DNA. Oke, yang golongan yang ketiga yang akan kita bahas adalah analog purin, yaitu antagonis purin. Contohnya ada mercaptopurin, tioguanin, tiogtp, dan tiodGTP. Antagonis purin ini merupakan senyawa antagonis kompetitif dari enzim yang menggunakan senyawa purin sebagai substrat. Mekanisme kerjanya adalah menghambat biosintesis purin. Yang tadi menghambat biosintesis golongan pirimidin ini purin, sehingga menghambat sintesis RNA, koenzim A, ATP, dan DNA. Jadi ini menghambat proses pembentukan energinya, lalu menghambat proses sintesis DNA dan RNA. Yang kita bahas pertama adalah mercaptopurin, di mana mercaptopurin ini adalah strukturnya mirip dengan hiposamin, di mana mekanismenya itu menghambat pembentukan nukleotida. 6 mercaptopurin ini merupakan prodrug, jadi dia perlu disintesis dahulu untuk menjadi bentuk aktifnya. 6 mercaptopurin ini dapat berpenetrasi kepada sel target dan diubah menjadi analog nukleotida golongan purin. Jadi mirip ya. Karena dia mirip dengan purin, maka sintesis purin ini digantikan dengan 6 mercaptopurin. Jadi ketika sudah disintesis, mercaptopurin ini menjadi TIMP dalam menghambat sintesis purin, memblok sintesa AMO dan juga santinilik dari asam tiinosinat. Jadi selain menghambat pembentukan purin, dia juga menghambat pembentukan RNA. Ya, ini mekanismenya. Jadi menghambat pembentukan RNA. Yang selanjutnya adalah 6 mercaptopurin ini memiliki farmakokinetik, dapat diabsorpsi baik di saluran cerna, lalu dapat didistribusikan ke seluruh tubuh kecuali sistem saraf pusat karena tidak melewati sistem barrier otak. Untuk 6 mercaptopurin ini memiliki struktur mirip dengan allopurinol, maka tadi berhubungan dengan santin ya. Dengan bisa juga menghambat santin oksidase. Pada pasien penderita hiperuricemia, maka dosis 6 mercaptopurin ini perlu diturunkan. Efek sampingnya sendiri yaitu depresi sumsum tulang, mual, muntah, diare, dan hepatotoksi. Yang kedua yaitu fludarabin. Untuk fludarabin sendiri digunakan dalam mengganti klorabusil pada pengobatan limfositik leukemia kronik. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu hasil metabolit trifosfat mengganggu sintesis DNA dan perbaikan DNA melalui penghambatan DNA polimerase A dan polimerase alfa dan beta ya. Yang keempat adalah cladirabin, mirip dengan fludarabin kerjanya. Jadi produk yang mengalami fosforilasi sehingga membentuk 2 fluoroarabinofuranosiladenosil yang diberikan secara parenteral ya.
Nah, yang ke golongan ketiga tadi kan sudah alkylating agent, antimetabolit. Semoga kalian ingat apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga adalah alkaloid tanaman, di mana alkaloid tanaman ini disintesis dari senyawa alami. Tadi sudah kita bahas tanaman itu ada taksol, ada vinca rosea. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik di mana alkaloid tanaman ini bekerja pada proses pembelahan sel pada fase metafase. Jadi proses mitosis ya. Tadi di awal sudah ada gambar yang menyebabkan atau menjelaskan bahwa alkaloid tanaman ini berperan pada proses mitosis. Pada fase metafase tadi kita sedikit bahas, benang spindle ini akan berikatan pada 2 set DNA sebelum membelah. Nah, spindle akan terbentuk dari protein yang disebut dengan tubulin. Nah, alkaloid tanaman ini berikatan dengan tubulin tersebut sehingga mencegah terjadinya pembentukan benang-benang spindle. Untuk rute pemberiannya biasanya diberikan secara intravena dan diberikan secara parenteral. Yang pertama ada vincristin dan juga vinblastin, di mana didapat atau disintesis dari tanaman Vinca rosea. Mekanismenya sendiri yaitu mengikat tubuli dan menghambat pembentukan komponen mikrotubuli pada proses mitosis, yaitu lebih spesifiknya pada fase metafase. Jadi kan pada fase sel normal, proses mitosis itu kromosom akan menuju garis ekuator dan benar-benar spindle menghubungkan ya. Namun jika pada Vinca rosea prosesnya itu dihambat, jadi yang seharusnya sel akan membelah ini tidak terjadi tapi dirusak dan proses anafase tidak akan terbentuk. Vincristin memiliki aktivitas lebih besar dibandingkan dengan vinblastin karena memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke dalam sel kanker. Jadi farmakokinetiknya lebih baik ya si vincristin ini dibandingkan vinblastin. Efek sampingnya dapat menyebabkan depresi sum tulang belakang, menurunkan kemampuan fagositik dari leukosit, jadi dapat menurunkan sistem imun juga sehingga menurunkan sistem imun ya, menyebabkan abnormalitas dan neuromuskular. Yang ketiga ini juga dari tanaman, termasuk dalam golongan terpen, itu paclitaxel dan doxytaxel, yang disebut juga dengan taksol, berasal dari tanaman Taxus brevifolia. Paclitaxel ini berasal dari batang, sedangkan doxytaxel diisolasi dari daun jarumnya. Mekanismenya sendiri untuk paclitaxel dan doxytaxel ini menstabilisasi mikrotubular sehingga mencegah pemisahan kromosom pada fase anafase. Nah, efek stabilitasnya ini ternyata rendah dalam kelarutannya itu rendah dalam air, maka diberikan secara intravena. Efek sampingnya yaitu depresi sumsum tulang, neurotoksik, dan hipersensitivitas. Nih, jika pada sel normal sama seperti tadi ya, kromosom ini akan berada di garis ekuator dihubungkan dengan benang-benang spindle dan akan membelah atau memisahkan diri pada fase anafase. Namun pada proses pemberian paclitaxel ini tuh akan dihambat dari proses metafase menjadi anafase, di mana benang-benang tubulnya itu dibuat stabil. Lalu ada yang ketiga adalah podophyllotoksin, merupakan senyawa semisintesis dari tanaman Podophyllum placatum dan Podophyllum hexandrum. Senyawanya itu ada etoposit sama teniposit. Mekanismenya kalau ini bukan pada fase mitosis tapi pada fase G1, yaitu mencegah sel memasuki fase G1 dan juga mencegah terjadinya replikasi DNA di fase S dan menghambat proses topoisomerase. Nih ya.
Jadi etoposit ini menghambat proses pemecahan dari DNA. Topoisomerase ini merupakan enzim yang dibutuhkan pada proses transkripsi dan replikasi DNA. Dengan adanya penghambatan topoisomerase 1 dan 2, maka menghambat proses transkripsi dan juga replikasi DNA. Penghambatan topoisomerase 1 yaitu camptothecin, contohnya ada irinotecan dan topotecan. Penghambat topoisomerase 2 itu ada amsakrin, etoposit fosfat, dan tenioposit. Mekanisme, jadi jika dibuat suatu bagan, mekanisme kerja obat anti kanker ini ada di beberapa titik. Jadi mulai dari purin pirimidin, yaitu bahan nukleotida yang sangat penting, suatu asam amino yang sangat penting dalam pembentukan nukleotida. Nah, dalam proses pembentukan dari purin dan pirimidin menjadi nukleotida, di sini ada obat anti kanker golongan asam folat, antagonis asam folat, antagonis purin dan pirimidin dalam proses pencegahannya. Lalu dari nukleotida menjadi DNA, di sini ada antagonis purin dan pirimidin. Pada proses sintesis DNA, yang di sini yang berperan adalah senyawa pengalkilasi, yaitu alkylating agent. Dalam tadi juga kita bahas ada golongan yang bekerja menghambat kerja enzim, ya. Ada golongan steroid, di sini imunosupresan dan juga daktinomisin. Serta alkaloid vinca ini menghambat pembentukan RNA menjadi asam amino atau protein baru. Tadi 3 golongan yang berperan dalam proses pembentukan DNA dan juga proses mitosis. Yang keempat adalah golongan antibiotik yang memiliki peranan sebagai anti kanker. Karena apa? Karena dia menghambat replikasi DNA dan menghambat sintesa RNA. Antibiotik antitumor ini digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker, termasuk kanker testis dan juga leukemia. Untuk rute pemberiannya sendiri diberikan secara intravena. Salah satu contoh antibiotik antitumor yang dapat digunakan adalah dactinorubicin yang digunakan juga sebagai imunosupresan pada transplantasi ginjal. Lalu ada golongan antrasiklin, yaitu daunorubicin, doxorubicin, epirubicin, idarubicin, mitosantron, valrubicin. Lalu ada bleomycin, hidroksiurea, dan juga mitomycin. Untuk dactinorubicin dikenal juga sebagai actinomycin D, digunakan pada kombinasi pada proses pembedahan, digunakan kombinasi dengan vincristine pada terapi tumor Wilms. Kombinasi dengan methotrexate juga digunakan pada terapi gestational choriocarcinoma. Untuk mekanisme kerja sendiri, dactinomycin ini berikatan dengan DNA di sisi guanin dan sitosin. Jadi dia interstrain, ya, membentuk suatu kompleks dactinomycin DNA. Akhirnya dengan terbentuknya kompleks ini menghambat proses polimerase RNA. Juga menyebabkan kerusakan dari untaian DNA dengan menghambat topoisomerase